Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis SWOT untuk mata kuliah proses bisnis TI tentang Fladeo Online Shop. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Fadilah dan teman-teman saya ada Muhammad Rifki Fadur Rahman, Yunita Fadilah, dan Idris Lolo. Oke, yang pertama pendahuluan mengenai bisnis. Apa sih bisnis itu? Bisnis itu adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan mencari laba jangka panjang, mempertahankan, mengembangkan kehidupan organisasi, dan memenuhi kebutuhan barang jasa untuk masyarakat sebagai tanggung jawab sosial bisnis. Untuk analisa SWOT, singkatan SWOT sendiri adalah dari SWOT adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk strength sendiri berarti kekuatan, weakness berarti kelemahan, opportunities berarti kesempatan, dan threat berarti ancaman. Analisa SWOT ini dapat diartikan sebagai suatu teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis. Selanjutnya, sejarah perusahaan Fladeo. Untuk sejarah perusahaan Fladeo sendiri, ownernya bernama Ones itu mulai merantau ke Jakarta pada tahun 1983. Ia sempat mengambil kuliah manajemen di Universitas Tarumanegara, tetapi hanya sampai semester pertama. Pada tahun 1993, ia bekerja di perusahaan sepatu punya kakaknya. Ia mengerjakan banyak hal dari belanja bahan baku, pengiriman, sampai produksi. Pada tahun 2000, tepatnya di bulan Agustus, di bawah PT Bendara PT Mandiri Sabang Abadi, Ones ini meluncurkan mereknya sendiri. Nah, merek ini yang dikenal sebagai Fladeo. Untuk analisa SWOT-nya, pertama ada strength, itu ada 5: 1 produk, 2 komposisi, 3 promosi, 4 harga, dan 5 pelayanan. Untuk produknya sendiri, sepatu ini banyak dibutuhkan orang atau dicari, jadi menjadikan salah satu nilai jual dan minat yang tinggi. Untuk komposisi ini banyak pilihan model sepatunya, sehingga customer dapat memilih dengan model yang diinginkan sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga ada promosi. Banyak merek sepatu bermunculan dan mereka butuh tempat untuk memasarkannya. Salah satu cara mempromosikannya dengan cara langsung maupun tidak langsung agar customer bisa lebih mengetahui produk Fladeo. Selanjutnya ada harga. Bisa dibilang merek Fladeo ini cukup terjangkau dalam segi harga sehingga tidak memberatkan customer untuk membelinya. Yang terakhir, yang kelima, ada pelayanan. Pengiriman barang selalu tepat waktu agar para customer bisa terus mempercayai produk dan bisa merasakan kepuasan pada saat berbelanja. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Yang pertama ada kualitas. Banyak sepatu yang harganya mahal tetapi kualitasnya kurang bagus. Yang kedua ada produksi. Banyak sepatu yang harus di-sol dulu atau dijahit terlebih dahulu agar lebih kuat dan tidak menyebabkan rusak. Yang ketiga pengiriman. Barang beresiko rusak saat pengiriman dan ketepatan barang yang dikirim terkadang agak lambat atau salah. Selanjutnya dari segi opportunity. Yang pertama ada lokasi. Untuk lokasi sendiri berada di lokasi yang strategis, banyak di pusat keramaian, maka dari itu untuk lokasi sangat berpengaruh bagi usaha sepatu ini. Yang kedua ada outlet. Sangat menjanjikan apabila berani membuka usaha lewat online dan offline untuk mengembangkan bisnis yang sudah dijalankan sehingga bisa membangun cabang baru dengan lokasi yang terjangkau dan strategis. Yang ketiga,
toko. Nah, sepatu ini banyak variasi dalam menjual barangnya sehingga pendapatan di mana-mana menjadikan terus meningkatnya penjualan yang lebih luas lagi. Untuk terakhir yang trade, ada satu pesaing, banyak kompetitor baru yang berdatangan sehingga perolehan konsumen tersegmentasi dengan buruk. Yang kedua ada penjualan, banyak grosir sepatu yang kurang baik sehingga berkurangnya angka jual di masyarakat. Yang ketiga, pemalsuan atau tiruan atau barang KW. Banyak merek tiruan yang dipasarkan dan marak sepatu murah di pusat kota dengan merek yang sama. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki Faldur Rahman. Baik, terima kasih kepada Ahmad Farhan yang sebelumnya telah menjelaskan tentang analisa SWOT. Dan di sini saya Muhammad Rifki akan melanjutkan pembahasan slide selanjutnya, yaitu tentang penilaian. Nah, di sini ada kita lihat penilaian customer terdiri dari 12 jawaban, yang di mana-mana masing-masing ada laki-laki 6 dan perempuan 6. Kita next saja dan rentan usia. Usia yang dalam penilaian ini tuh ada 18 tahunnya itu sama dengan 1, yang di bawah 18 tahun itu sama dengan 1 dan di angka 18 dan di angka 18 ke atas sampai 30 tahun itu ada 11. Kita next saja, lalu kita masuk ke strength. Apakah produk kami bagus dan berkualitas? Dan di sini kita lihat uh, sebelum kita masuk ke penilaian, kita lihat di kanan dulu ada SS, STS, dan STS. Yang dimana SS itu sangat setuju, lalu S itu setuju, TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Nah, kita lihat nih, di sebelah kiri itu SS-nya sama dengan 8. Jadi ada 8 orang yang bilang setuju dan sangat setuju, dan yang jawab setuju itu ada 4 orang. Kita next lagi. Harga yang ditawarkan kami terjangkau ya. Di sini kita lihat penilaian ada 5, itu sangat setuju dan setujunya ada 7. Ya betul, dari harganya kita sangat terjangkau ya, untuk seperti sandal ladies itu sangat-sangat murah, sekitaran harga 100 ribuan sampai paling mahal itu 200 ribuan. Dan kalau untuk pria itu dari sekitaran harga 200 sampai harga 300 ribu rupiah. Kita next saja. Model yang kami sediakan bervariasi. Nah, di sini kita lihat nih, ada yang penilaian yang dimana menilai sangat setuju itu sama dengan 7 dan setujunya itu sama dengan 5. Yang dimana benar produk-produk kami itu sangat-sangat bervariasi. Ada kurang lebih 1.000 macam, kurang lebih ada 1.000, dan itu berbagai macam, ada sendal, ada heel, sepatu heels, ada sepatu kulit, ada jual dompet juga, lalu banyak ada pilan, dan lain-lain. Ada sol juga, ada insole, dan anything, banyak. Lalu promosi dari kami kurang menarik ya, untuk dari segi penjualan offline, ya secara toko ya, itu benar-benar agak-agak kurang menarik. Kenapa? Dikarenakan untuk toko itu kita event-eventnya terbatas, hanya pada hari-hari tertentu saja, seperti hari-hari acara, hari-hari spesial, dan lain-lain. Sedangkan untuk di online itu kita kadang ada harga penurunan harga dari segi ya kayak eh, kayak bersihin gudang dan juga ada mengejar target dan lain-lain. Nah, sistem online kami yang terkadang bermasalah. Nah, sini ada yang jawab sangat setuju itu ada 2 orang, setujunya 2, tidak setujunya 6, sangat tidak setujunya 2. Yang dimana untuk tidak setujunya itu kita ambil kesimpulan ada 8 dan setujunya itu ada 4. Nah, terkadang emang sih untuk sistem dari penjualan, sistem online Vladi Online Group ini, apalagi kami menggunakan salah satu e-commerce yang paling ternama di Indonesia, dan itu tuh platform tersebut kadang juga error, kadang juga jaringan, kadang juga bermasalah dari pihak sononya, yang dimana dapat mengurangi angka penjualan kami. Next. Nah, popularitas merek dagang Vladi masih rendah.
Ya, di sini kita lihat sangat setujunya 2, tidak setujunya 6, dan sangat tidak setujunya 2. Kita ambil kesimpulan saja ya, untuk setujunya itu sama dengan 4, dan untuk tidak setujunya ada sekitaran 8. Nah, prioritas merek dagang Fladia masih rendah. Ya, emang untuk Fladia itu kita menjual seperti barang-barang digunakan untuk kegiatannya, seperti sepatu, tuh, sepatu men, sepatu kulit, dan itu digunakan untuk kantor, yang di mana-mana itu kebutuhan tidak terlalu industri gitu, tidak terlalu menonjolkan, dan juga kalah saing sama dengan produk-produk seperti harian atau produk-produk yang kebutuhan khusus untuk sehari-hari. Kita next saja. Nah, produk kami nyaman ketika digunakan. Ya, betul, untuk produk kami itu benar-benar sangat terjalin untuk kualitasnya, yang dimana eh, kita kita dalam pembuatannya sangat-sangat teliti, dan juga sangat sangat talenta dalam pembuatan sepatu dan maupun sendal ini, dan juga benar-benar kualitas kami itu sangat sangat sangat-sangat boleh diadu lah untuk produk-produk lainnya. Nah, kami mau memanfaatkan teknologi dengan baik ya, untuk memanfaatkan di mana kita lihat nih di sini konsumen ya, atau penilaian dari salah satu konsumen, dari konsumen keseluruhan ya ada 5, dan juga sini sangat setuju ada 5 atau setengah-setengah ya, sebenarnya setuju sih. Kami juga memanfaatkan teknologi dengan baik. Contohnya apa ya? Teknologi mungkin lebih menjuru ke arah penggunaan sistem kali ya, untuk penggunaan sistem, alur sistem dari pihak e-commerce online ini ya, betul. Kami sangat-sangat talenta dan sangat antusias dalam pengerjaan dan alur penjualan dari Vladi Online Group ini. Kita next saja. Nah, kita masuk ke trade. Kami memiliki banyak kompetitor di bidang yang sama. Ya betul, kompetitor. Kita banyak sekali kompetitor yang dimana banyak-banyak produk-produk yang hampir sama, dan juga kita ngambil ke supplier-supplier yang dimana bidang itu bidang sama seperti penjualan sendal, sepatu, dan lain-lain. Nah, banyak barang tiruan yang menyerupai, ya, yang dimana kita lihat nih di sini nih penilaiannya, sangat setuju ada 5, setuju ada 4, tidak setujunya 3, dan sangat tidak setujunya sama dengan 0. Kita dapat melihat ya bahwa setuju itu 9, dan tidak setuju itu sama dengan 3. Untuk barang menyerupai ya ada salah satu, ada kurang lebih ada barang yang menyerupai, ada barang yang menyerupai seperti produk-produk kami, dan itu benar-benar mempengaruhi aset penjualan dari online Vladio kami. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu eh, metrik akan dijelaskan oleh Yunita. Untuk Yunita saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks. Matriks SWOT di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan ini yang isinya yang pertama ada kualitas produk baik, kedua kondisi modal dan keuangan yang baik, ketiga pertumbuhan penjualan yang baik, keempat performa produk bagus dan berkualitas, kelima ada pelaksanaan produksi yang baik. Di sini ada kelemahan. Kelemahan ini yang pertama ada keterlambatan saat pengiriman barang, sistem online yang terkadang bermasalah, tiga produksi yang banyak pada saat event mengakibatkan kapasitas produksi meningkat. Selanjutnya ada peluang, di mana peluang ini ada satu, membuka peluang kerja bagi masyarakat, tingginya tingkat permintaan peminat atau pelanggan, ketiga ada peningkatan produksi, dan keempat ada memiliki pelanggan yang banyak.
Dan sini ada strategi SO. Yang pertama, meningkatkan produksi, pembuatan, dan penjualan yang baik dengan mempertahankan kualitas produk yang terjamin bagus. Yang kedua ada memperluas penjualan dan meningkatkan promosi yang baik. Di sini ada strategi WO. Yang pertama, memperbaiki kecepatan pada pengiriman. Kedua, melakukan komunikasi yang baik dengan pelanggan. Ketiga, memperbaiki perencanaan perusahaan yang lebih terperinci. Di sini ada ancaman, di mana ancaman ini terdiri dari satu, persaingan yang sangat ketat dengan brand lainnya. Kedua, ada persepsi masyarakat terhadap harga. Di sini ada strategi ST. Yang pertama, mempertahankan kualitas produksi dan keuangan untuk meningkatkan daya saing. Kedua, meningkatkan promosi serta citra produk kepada masyarakat agar lebih memperkuat penjualan. Terakhir ada strategi WT. Yang pertama ada mempromosikan secara luas di media sosial maupun di luar secara positif tentang kegunaan produk pada Fladio ini. Saya akan menjelaskan tentang matrix questionnaire dari strength dan weakness. Jadi di sini dari questionnaire sebelumnya kita mempunyai 12 responden, di mana strength ada produk bagus dan berkualitas itu. Respondennya itu jumlahnya 44. Untuk menghitung jumlah itu diambil dari banyaknya responden lalu ditambah atau dijumlahkan jadi hasilnya 44. Yang kedua ada harga yang ditawarkan terjangkau itu jumlahnya 41. Model yang bervariasi itu jumlahnya 43. Jadi untuk menghitung jumlah dari keseluruhannya itu 44 ditambah 41 ditambah 43 yaitu 128. Dan di sini ada weakness. Sama halnya dengan strength tadi. Di sini ada promosi yang kurang menarik itu jumlahnya 29, sistem online yang terkadang bermasalah itu jumlahnya 32, popularitas merek dagang masih rendah itu jumlahnya 30, waktu pengiriman terkadang lama itu jumlahnya 29. Jadi jumlahnya keseluruhan dari weakness itu 120. Dan untuk menghitung jumlah, jadi jumlah strength dan weakness itu ditambah jadi 128 ditambah 120 hasilnya 248. Baik, di sini kita akan menghitung rating, bobot, dan bobot kali rating. Untuk rating itu, rumusnya itu jumlah dibagi dengan banyaknya responden. Jadi untuk rating dari string ini, yang pertama ada 4, 3, dan 4. Untuk weakness itu ada 2, 3, 3, dan 2. Untuk bobot itu, cara menghitung bobot itu dengan jumlah dibagi dengan hasil keseluruhan. Jadi untuk bobotnya itu untuk strength ada 3,00, 3,00, 4,00. Untuk weakness-nya ada 3,00, 2,00, 2,00 dan 3,00. Baik, untuk menghitung rating, jadi untuk menghitung rating ini bobot dikali rating hasilnya itu untuk strength 11,00, 10,25, 14,33. Jadi keseluruhan dari bobot kali rating untuk strength itu 35,00. Untuk weakness-nya ada bobot kali ratingnya itu 7,25, 5,33, 5,00, 7,25. Jadi jumlahnya itu 25. Untuk menghitung selisih itu dikurang dari hasil masing-masing. Jadi hasilnya itu 5,00. Baik, di sini ada opportunity dan threat. Yang pertama ada opportunity, baik ya sama halnya dengan string dan weakness tadi. Untuk jumlahnya itu, jumlah responden itu dijumlahkan semua. Oke, jadi untuk produk nyaman ketika digunakan itu jumlahnya 44, teknologi yang baik itu jumlahnya 42, terbukanya peluang lapangan kerja itu jumlahnya 42, kepercayaan pelanggan terhadap produk itu jumlahnya 43. Jadi hasil dari opportunity ini 171. Untuk threat ini ada yang pertama banyak kompetitor di bidang yang sama itu jumlahnya 37, banyak barang tiruan atau KW dari merek produk itu jumlahnya 35, brand masih kurang bersaing dengan kompetitor lain itu jumlahnya 35. Jadi hasilnya itu 107. Untuk penjumlahan opportunity dan threat 171 ditambah 107 itu hasilnya 278. Dan di sini ada rating, bobot, dan bobot kali rating. Sama halnya dengan yang sebelumnya juga. Di sini untuk opportunity-nya, ratingnya itu ada
keseluruhannya ada 4, dan untuk trade-nya itu ada keseluruhannya ada 3. Untuk bobotnya di sini opportunity ada 3,00, 4,00, 2,00 dan 1,00. Untuk trade-nya di sini ada 4,00, 4,00 dan 2,00. Untuk bobot kali ratingnya itu ada 11,00, 14,00, 7,00, 3,58. Jadi hasilnya 35,00. Untuk trade-nya ada 12,33, 11,67, 5,85. Jadi hasilnya 30,00. Selisihnya itu jadi 2,50. Di sini ada kuadran interaksi SWOT, di mana rumusnya itu strength dikurang weakness dibagi 2. Jadi hasil dari strength tadi yaitu 35 dikurang dengan hasil weakness-nya itu tadi 25 dan dibagi 2. Untuk 35 kurang 25 itu hasilnya 10 dan dibagi 2 hasilnya jadi 5. Untuk garisnya di sini sudah ditetapkan menjadi 5. Dan untuk opportunity dan trade sama, dikurangkan lalu dibagi 2. Jadi hasil opportunity itu 35 dan untuk hasil trade itu 30. Jadi 35 dikurang 30, 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Dan ini garisnya sudah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada dokumentasi yang kita ambil dari perusahaan Fladeo dari masing-masing pekerjaannya ya. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.